Yang namanya penyakit cacingan mungkin lebih identik terjadi pada anak-anak ya. Eits, jangan salah. Padahal cacingan itu bisa terjadi pada segala usia loh. Ya, termasuk kita ini, orang dewasa. Nah, salah satu jenis cacing yang bisa masuk dan menginfeksi tubuh kita itu adalah cacing gelang atau dikenal juga dengan Ascaris. Nah, cacing ini bisa menginfeksi paru-paru atau usus. Dan jika nggak dibasmi dengan pengobatan yang tepat, cacing Ascaris bisa terus berkembang biak dan menginfeksi organ lainnya juga. So, untuk mengantisipasi kondisi ini penting bagi kita untuk mengetahui lebih lanjut nih, apa itu askariasis, apa aja gejalanya jika sudah terinfeksi, gimana pengobatannya, dan juga yang nggak kalah penting adalah upaya pencegahannya. Saya akan kupas tuntas semuanya di video ini, jadi tonton sampai selesai ya. Halo, saya Dr. Abi dari Halo Dokter. Jadi, cacing Ascaris adalah penyebab dari suatu penyakit yang disebut dengan askariasis. Lebih tepatnya, ini adalah suatu infeksi yang disebabkan oleh parasit. Nama lengkapnya adalah Ascaris lumbricoides, yang kalau di Indonesia kita sebut dengan cacing gelang. Cacing gelang memiliki bentuk tubuh bulat dan panjang. Nah, panjangnya ini bervariasi, ada yang cuma beberapa milimeter, ada juga yang mencapai 2 meter bahkan. Cacing gelang penyebab askariasis ini memang umum ditemukan di tempat-tempat yang beriklim hangat kayak di Indonesia ini. Biasanya ditemukan di tanah yang tercemar tinja manusia. Makanya, telur cacing gelang ini bisa masuk ke dalam tubuh melalui makanan yang telah terkontaminasi, seperti sayuran atau buah yang tidak dicuci hingga bersih, atau kalau kamu bersentuhan dengan tanah yang mungkin udah tercemar, kemudian menyentuh area wajah tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Telur yang masuk ke dalam tubuh itu akan menetas di usus dan kemudian menjadi larva. Selanjutnya larva itu akan masuk ke dalam paru-paru melalui aliran darah atau aliran getah bening. Kemudian setelah berada di paru-paru selama 10-14 hari, larva akan menuju ke tenggorokan. Pada tahap yang ini, penderita dapat mengalami batuk sehingga larva tersebut bisa aja keluar atau bisa juga tertelan lagi dan kembali ke usus. Larva yang kembali ke usus akan tumbuh menjadi cacing jantan atau betina, kemudian berkembang biak atau menghasilkan lebih banyak telur dengan cara mencuri nutrisi dari makanan yang dikonsumsi. Makanya cacing ini juga termasuk sebagai parasit. Kalau sampai kamu terinfeksi, beberapa gejala yang bisa muncul adalah pertama mual dan muntah, terus diare, bisa juga muncul nyeri pada perut, gatal pada dubur, buang air besar berdarah, terdapat cacing pada muntahan atau tinja, lalu munculnya penurunan berat badan, kehilangan nafsu makan, demam, dan juga kelelahan. Tapi cacing Ascaris ini nggak cuma hanya berdiam aja di usus, melainkan dia juga bisa berpindah ke berbagai organ tubuh lainnya kayak paru-paru dan saluran pernapasan. Nah, ini bisa menimbulkan gejala yang nggak kalah mengkhawatirkan nih, kayak batuk, terus mudah tersedak, napas berbunyi nyik-nyik, atau sesak napas, terus bisa juga muncul batuk berdarah, dan juga rasa nggak nyaman atau nyeri di dada. Kalau nggak segera dibasmi, cacing gelang yang udah berkembang dewasa itu bisa bertahan hidup dan berkembang biak di dalam tubuh manusia bahkan hingga 1-2 tahun loh. Yang artinya selama itu akan ada telur baru dan juga cacing dewasa yang baru pula sehingga askariasis ini bisa berlangsung dalam jangka yang sangat panjang. Waduh, ngeri juga ya. Makanya nih, kalau kamu merasa habis melakukan kegiatan yang cukup lama di area tanah ataupun pasir, terus nggak berapa lama setelah itu muncul gejala-gejala yang saya sebutin tadi, mending langsung aja periksakan diri ke dokter ya. Terapi pengobatan yang biasanya dokter berikan adalah pemberian obat cacing nih, seperti Pyrantel Pamoat, Mebendazole, Piperazine, atau juga Albendazole. Masing-masing obat tadi perlu dianjurkan oleh dokter dan kamu dapatkan juga lewat resep dokter. Tapi kalau misalkan belum sempat ke dokter, saran saya sih seenggaknya kamu bisa dulu konsultasi secara online nih, misalnya lewat aplikasi Halo Dokter. Nanti kalau emang bisa diresepin obat lewat aplikasi ini, dokternya bisa juga tuh ngasih resep obat ke kamu yang bisa diantar langsung ke rumah kamu. Atau kalau ternyata dokternya ngerasa kamu perlu menjalani pemeriksaan lanjutan, bisa juga tuh dibuatin langsung janji konsultasi tatap muka di fasilitas kesehatan terdekat lewat aplikasi Halo Dokter juga. Jadi nggak perlu capek-capek antri buat daftar lagi di rumah sakit kan? Lebih praktis nggak sih? Jadi kalau kamu belum punya aplikasinya, langsung aja download aplikasi Halo Dokter abis nonton video ini di Google Play maupun App Store. Oke, sebagai penutup karena mencegah tetap lebih baik daripada mengobati, saya bakal kasih tahu nih cara mencegah askariasis alias cacingan. Yang pertama, biasain rutin cuci tangan dengan air bersih dan sabun setiap sebelum memasak dan menyiapkan makanan, terus juga sebelum makan,
setelah buang air besar, dan setelah menyentuh tanah. Pokoknya setelah melakukan aktivitas yang sekiranya bikin tangan kamu kotor, ingat langsung cuci tangan, oke? Yang kedua, cuci buah dan sayur hingga benar-benar bersih sebelum diolah atau dimakan. Berikutnya yang ketiga, pastikan masakan benar-benar matang sebelum dikonsumsi. Dan last but not least, minumlah air dalam kemasan yang masih disegel ketika bepergian. Mengingat juga kita tinggal di negara yang tropis, akan lebih baik lagi kalau kamu juga mengonsumsi obat cacing setidaknya 6 bulan sampai setahun sekali sebagai upaya proteksi diri terhadap potensi infeksi cacing. Oke, segitu dulu informasi yang saya berikan kali ini tentang askariasis. Semoga bermanfaat. Nah, mau tahu informasi kesehatan apa lagi nih? Punya saran nggak? Kalau ada, langsung aja tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Terus, share juga video ini sebanyak-banyaknya ke keluarga atau kerabat supaya makin banyak yang tahu tentang informasi ini. Jangan lupa juga buat subscribe channel YouTube Halo Dokter biar kamu bisa update sama informasi kesehatan terbaru. Sampai jumpa dan hidup sehat bersama Halo Dokter.